إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Masyarakat muslimin wal muslimat dan jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bersyukur, bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana kita beribadah sambil menunggu datangnya waktu salat zuhur antara azan dan iqamah. Mudah-mudahan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tidak pesan-pesan, hadiahkan kabar kirim kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu harapan kita akan senantiasa menjadi umat yang dirindukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ada suatu kewajiban bagi kita untuk istiqamah dalam menjalankan sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah kaum muslimin sedang jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang singkat ini sebelum kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, saya ingin menyampaikan beberapa pesan kepada kita semua dalam rangka kita sebagai sama umat Islam saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua ada 4 kondisi, 4 hal yang kira-kira 4 hal ini, 4 situasi ini, keadaan ini kiranya dapat membawa kebaikan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, "Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Ini kita maksudkan kaum muslimin, kita sebagai hamba Allah yang telah Allah ciptakan, telah hidupkan di muka bumi ini dengan satu perjanjian yang sudah jelas di antara kita dengan Allah sebelum kita dilahirkan. Maka sepatutnya dan seyogianya kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Kesyukuran inilah yang kemudian dapat membawa kita menjadi orang-orang yang kemudian dapat meningkatkan taraf kehidupan kita dari hari demi hari dengan suatu pemahaman bahwa dahulu kita ketika dilahirkan tidak membawa apa-apa, tidak ada kain seoleh benang pun, dan nanti di akhir juga ketika kita meninggal hanya dibalut dengan kain kafan. Di antara keduanya itu Allah tidak putus-putusnya memberikan rahmat karunia, hidayah dan rezeki yang berlimpah ruah kepada kita. Maka patutlah kiranya bagi kita untuk menikmati kehidupan ini dengan rasa kesyukuran yang mendalam. Sehingga dengan rasa syukur ini, begitu kita bersyukur terhadap apa yang Allah berikan, Allah akan tambah kemudian nikmat-nikmat. Tetapi kemudian Allah mengatakan, kalau kalian mengingkari menjadi orang yang kufur nikmat, bukan syukur nikmat, maka kata Allah, tunggulah azabku yang paling pedih. Dan banyak yang kita lihat dalam kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari, manusia sebagai hamba Allah yang menjadi orang-orang yang kufur nikmat,
maka kemudian bukannya dia akan bertambah nikmatnya dari Allah, justru azab yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini kata kunci utama dalam kehidupan kita untuk menuju sebuah kesuksesan hidup yang berkecukupan. Sifat qanaah yang merupakan salah satu sifat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita miliki sehingga kita tidak merasa iri, apalagi sampai dengki kepada seseorang yang barangkali dilebihkan oleh Allah nikmat yang mereka dapatkan. Padahal sesungguhnya belumlah tentu itu nikmat yang sebenarnya, kecuali mungkin ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kondisi yang harus kita jalani dalam kehidupan ini ketika kita sudah pandai menjadi orang yang bersyukur adalah bagaimana kita dapat meningkatkan kita selalu ingat kepada Allah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Uzkuruni azkurukum washkuruni wa la takfurun." Perbanyak mengingatku kata Allah, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Nah, ini juga kata kunci dalam kehidupan. Kalau kita sering lupa kepada Allah, maka juga tidak akan menutup kemungkinan Allah juga akan melupakan kita. Maka dengan berzikir, memperbanyak ingat kepada Allah dalam kondisi-kondisi yang memang tidak ada batasnya, karena kata-kata zikru ini ya tidak hanya sebatas dalam melaksanakan ibadah sholat dan ibadah-ibadah yang lain, tapi dalam setiap waktu dan ketika sambil kita menikmati dan menjalani waktu-waktu kita atau menghabiskan sisa-sisa daripada usia kita ini, sebaiknya kita melakukan pendekatan diri kepada Allah dengan memperbanyak zikir, mungkin dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan seterusnya. Ini juga akan merupakan suatu kebaikan yang dapat mengiring kita selain mendekatkan diri kepada Allah, dan juga dapat mengisi waktu-waktu luang kita dengan sesuatu yang bermanfaat tentunya untuk merubah suasana kehidupan kita menuju kepada arah yang lebih baik dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suasana yang ketiga, keadaan yang ketiga yang tidak kalah penting juga yang mesti kita lakukan dalam kehidupan ini, yaitu bagaimana kita bisa memastikan diri kita adalah bahagian dari kelompok orang-orang yang gemar beristighfar kepada Allah, meminta ampun. Tadi hanya sebatas mengingat. Barangkali dalam suasana kita mengingat hanya bahwa kita sebagai hamba Allah yang patut senantiasa berzikir. Tetapi dalam konteks kita beristighfar ini, bahwa kita lazimnya sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kesilapan, maka kita dituntut beristighfar sebanyak mungkin. Karena Nabi kita juga sebagai hamba Allah yang maksum, yang dijamin masuk surga, beliau pun melakukan istighfar, minta ampun kepada Allah dalam sehari semalam tidak kurang dari 70 kali, bahkan diriwayatkan dalam riwayat lain sampai 100 kali. Maka kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad yang tidak sama status kita dengan beliau, tentunya justru kita jauh lebih banyak, mungkin 1000 kali, 100.000 kali memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekhilafan kita, atas kelalaian kita terhadap amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban amanahnya, untuk menjalankan kehidupan kita beragama, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang keempat dan terakhir, kaum muslimin rahimakumullah, suasana yang tidak kalah penting juga yang harus kita jalani dalam kehidupan ini, bahwa setelah kita beristighfar sebanyak mungkin kepada Allah, kita juga dituntut untuk berdoa.
karena doa itu senjata orang-orang mukmin. Senjata orang-orang mukmin ini harus dan mesti kita pakai. Kalau nggak dipakai nanti berarti kita seolah-olah adalah bahagian daripada makhluk Allah yang terkuat, makhluk Allah yang memiliki kemampuan yang lebih dari segala-galanya. Oleh karena itu kata Allah, orang yang dikategorikan sebagai orang yang sombong itu orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan, "Ud'uuni astajib lakum." Mintalah kepadaku, memohonlah kepadaku, aku pasti akan mengabulkannya. Sepanjang orang-orang yang meminta ataupun mendapatkan suatu masalah dalam kehidupannya, lalu dia hanya meminta kepada Allah, baik minta pertolongan, dijauhkan dari segala perbuatan jahat yang terlihat oleh mata kepala kita ataupun yang tidak terlihat, maka janganlah meminta kepada selain Allah, karena hanya Allah lah yang memiliki kekuatan itu. Tetapi banyak makhluk kemudian hamba-hamba Allah di permukaan bumi ini yang merasa kuat, yang merasa kaya, yang merasa dirinya lebih dari segala-galanya, sehingga dia lupa memposisikan dirinya agar selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu dekat kepada kita, dan kapanpun kita akan meminta apapun persoalan, adukanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah kaum muslimin rahimahumullah, mudah-mudahan kita semua dalam rangka menunggu kedatangan bulan suci Ramadan yang sangat mulia, kita diberi kekuatan oleh Allah dalam 4 hal aspek yang kita sampaikan tadi. Kita menjadi hamba yang bersyukur, menjadi hamba-hamba Allah yang kemudian dapat selalu ingat kepada Allah, kemudian diiringi dengan istighfar dan ditutup dengan doa sebanyak mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Qul qamatis salatu wa